Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, kula badhe tanggep. Kita sebagai makhluk, baik itu yang berupa manusia, jin, setan, iblis, bahkan malaikat, semuanya itu kan sifat dasarnya kan tadi tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kita sebagai boneka, kita sebagai patung, semuanya itu kan suka-suka majikan kita. Mau dijadikan apa kita? Mau dijadikan orang baik atau buruk, makrifat atau tidak, wusul atau tidak, itu kan suka-suka majikan. Dan yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kita sebagai manusia yang tidak mempunyai daya apa-apa, apakah kita bisa berhak memilih? Apakah kita bisa berhak memilih? Itu gimana Gus? Sampun. Lalu yang saya tanyakan kedua itu, kita sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, itu langkah selanjutnya harus bagaimana terhadap majikan kita? Ngoten mawon Gus, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman yang sudah jatuh bahwasanya semua itu karena Allah, iman yang seperti itu dikarenakan kita sami'na wa atokna, yahdi wa minhum man hadallah, golongan manusia yang menerima hidayah. Ini kalau saya menjawabnya dari arah sini, di wilayah iman sudah ihsan, akhirnya nggak ada yang salah. Manusia itu patung, dimasukkan neraka ya gak salah, dimasukkan surga ya nggak salah. Kalau iman kita sudah jatuh di wilayah ihsan. Jadi sudah tidak ada persoalan yang dijadikan satu masalah, nggak ada. Si ngalor yo ben ngalor, si ngidul ben ngidul. Yang ke utara silahkan ke utara, yang ke barat silahkan ke barat. Kalau ini kami tanggapi dari sisi iman yang sudah jatuh di ihsan, tidak ada masalah. Berarti manusia itu nggak ada yang salah. Iblis pun tidak ada yang salah, walaupun dia secara syar'i ditugaskan Allah sebagai makhluk yang menyesatkan. Kalau kita pandang dari sisi ihsan, iman yang sudah di situ, iblis juga nggak salah Pak, karena dia itu olehnya melakukan atas dasar izin dari Allah. Artinya apa yang dilakukan iblis itu hakikatnya datangnya dari Allah, kalau iman sudah di situ. Tapi kalau saya jawab dari sisi iman yang masih belum ihsan, beda lagi. Kalau kami jawab dari iman yang sudah ihsan, ya nggak ada pilihan, bisa milih bagaimana kita. Dong kita patung. Tetapi ada dua sisi pandangan. Pandangan di kelas iman yang belum ihsan, beda lagi. Akhirnya jawabnya gimana? Ya pasti dong manusia itu diberi hak untuk memilih.
Buktinya sebagian ada yang menerima hidayah, sebagian ada yang tidak mau menerima hidayah. Dengan begitu terkesan kita itu ada hak untuk memilih, ada hak untuk tidak memilih. Lah, berarti sifat basariah kita masih kuat, Pak. Masih kuat. Ada yang bilang gini, kuwi lapong ngelokno aku kok mlebu neraka. Neraka lho aku sing lakon, lah apakmu gak melok-melok kok ngritik apa sing tak terima. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Mohon maaf. Makanya tadi saya katakan, ingat semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Sehingga lewat ayat yang kita bahas pada malam hari ini juga begitu. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih paham siapa di antara kita yang mau menerima hidayah. Berarti ada kelompok yang tidak mau menerima. Jadi jawaban satu sisi, artinya satu sisi adalah iman yang belum ihsan, kita punya hak pilih, Pak. Karena apa? Karena sifat basariah kita masih kuat. Otomatis nafsu kita kuat. Di sanalah akhirnya muncul seakan-akan kita manusia itu punya hak milih. Aku milih golongan pertama karepku, hamba, gitu. Aku milih golongan kedua karepku, hamba. Lah apa? Mengapa kau ikut-ikut mengomentari pilihanku? Kita kan hak asasi. Jikalau konsekuensinya saya masuk neraka, ya udah, aku yang ngerasakan sendiri, kau nggak usah. Kau pilihanmu sana, ya udah. Ada Pak orang seperti ini. Terus langkah apa yang harus kita tempuh kalau kita itu sudah di posisi menjadi patung? Jawabnya fastaqomu. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, kalau sudah wa ana minal musyrikin, Anda sudah tidak menyekutukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Apa bahasa Nabi Ibrahim? Hanifan. Apa? Kuatkan kemakrifatanmu pada Allah dengan cara inni wajjahtu wajhiya. Bahasa Nabi Muhammad, jangan kau hanya sholat 5 waktu, tapi sholatlah 50 waktu. Artinya temuilah Allah tidak hanya di dalam 5 waktu aja, temui dia itu di segala hal, aktivitas apapun yang dihadapkan Anda. Berarti setiap saat, setiap detik, setiap napas jenengan ini disuruh untuk terus bertemu hanya pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Jadikanlah nilai salatmu menjadi menyembah, makanmu menjadi menyembah, minummu menjadi menyembah, apapun aktivitasmu jadikanlah nilai menyembah. Artinya menyembah di sini dikatakan benar dan diterima oleh Allah manakala nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Apabila kondisi keadaan ruhaniyahmu itu condong menyang Allahnya, maka itulah yang disebut ibadah yang terjadi, menyembah yang terjadi yang benar.
yang menyembah, tahu dan bertemu siapa yang disembah. Kalau gitu nggak usah doa Gus ya, misalnya nggak usah minta-minta nang Allah dengan hajat apapun, sebab semua hajat itu sudah ditentukan oleh Allah. Jawab saya macam dua. Saya katakan tidak boleh jikalau kau tidak bertemu Allah. Yang kedua, boleh jikalau dalam berdoa kau bertemu Allah, bukan bertemu apa yang kau pinta. Begitu. Ud'uni, temui aku dulu. Jikalau kau sudah menemui aku, gak usah kau ngomong butuhmu apa, saya tahu. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka astajib, saya sembadani, saya kabulkan. Nah seperti itu. Enggak kita berdoa metenteng-metenteng, nggak pernah menemui yang memiliki. Akhirnya tiap hari minta, terus minta. Hari Gusti Allah ini Pak Bu, tak kandani. Gusti Allah gerisin. Tahu gerisin ya? Apa ya gerisin ya? Grebeken, bahasa Jawa itu. Berisik. Aku lu sudah tahu apa yang kau harapkan, tapi etikanya kau mesti temui aku dulu, karena semua apa yang kau pinta itu milikku. Bagaimana mungkin masuk akal kau mengambil sesuatu tidak izin pada, tidak menemui yang memiliki? Jangan begitulah, kata Allah. Etika kau gunakan. Ud'uni, ni engsun Allah, temui aku dulu. Temui aku. Terus bagaimana saya menemuimu ya Allah? Fattabi'uni, ikutlah pada hambaku yang kusebut Muhammad. Dia mengutamakan akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah. Dia selalu berzikir bukratan wa asilah, dari pagi sampai sore. Dan juga dia malam yang panjang selalu dia bermunajat padaku. Ikutono. Udah, jangan kakean cocot, ikutono. Gusti Allah ya. Jenengan nggih nganten niku. Nggih, iya bukan di lesan, harus tembus di hati. Nggih, di lesan aja Pak, ya mlebu tengen metu kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian besar di antara manusia yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Tampilannya fisik, tampilannya casingnya meyakinkan, tapi isi di dalamnya tidak sesuai. Itulah kita ketika saat datang ke pedagang melihat yang namanya buah mangga matang, kita tanya, Pak, Bu, manis ah? Oh jelas manis, kelihatan merah. Kelihatan merah. Tiba ya apa Pak? Buah mangga muda itu dikarbit. Ya, tahu dikarbit ya? Dimatangkan. Kelihatannya. Ketika saat kita bawa pulang, kita kupas, kita makan, kecut, ngamuk-ngamuk. Di bawah itu
mangganya pada yang jualan. Pak, Bu, jenengan tadi kan bilang katanya manis, ini enggak manis. Terus pedagangnya bilang, maksud saya, aku nggak kepingin itu kecut. Saya sebagai penjual pinginnya itu manis. Kata yang, mohon maaf ya, yang punya pohonnya nandur itu pinginnya manis, tapi kok dijadikan Allah kecut, ya nggak ngerti saya. Iki namanya ngeles Pak Biu, ngeles atas perkataannya. Apa mungkin cara orang beli mangga kecut, mangga kecut? Ya jelas nggak payu Pak. Sama dengan orang jualan salak, musuhnya jualan sepet. Iki nggak bisa ketemu Pak. Kalau ketemu mesti geger, mesti geger. Oke. Jadi Pak, apa yang harus kita lakukan kalau kita itu sudah merasa kondisi kita adalah sebagai patung, udah nggak ada yang lain, fastaqomu, kuatkanlah rasa kepatunganmu. Di sisi lain akan muncul bergelora di dalam dirimu kemakrifatan Allah. Apa? Allah yang nyata di segala hal apapun yang terjadi pada dirimu atau di luar dirimu. Ya inilah Pak yang kumaksud amal arif. Sesungguhnya yang dikatakan agama sampean Islam yang sempurna, yang sudah mencapai makrifat, ya ini. Oke, ada lain?